Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala al-habib Abdullah bin Abdul Hamid radiyallahu anhu wa nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, sampai di perkataan dalam sebuah kesempatan salah seorang arifin billah berkata, curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari wirid-wirid. Maka barang siapa yang zahirnya tidak memiliki wirid, sudah dapat dipastikan bahwa batinnya tidak memiliki wirid. Hendaknya engkau mengambil langkah serius dan jalan tengah dalam setiap perkara. Ambillah dari aktivitas ibadah yang mampu engkau tekuni. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang artinya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus menerus meskipun hal itu sedikit. Dalam kesempatan lain Nabi Muhammad SAW bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Yang artinya ambil dari amal perbuatan itu yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan sudah menjadi tugasnya syaitan terlaknat. Ia memperindah bagi seorang yang akan berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala pada permulaan langkahnya untuk memperbanyak aktivitas ibadah secara berlebihan. Tujuannya adalah pada akhirnya ia ingin membuatnya melepaskan aktivitas ibadah sama sekali, atau ia melakukannya bukan dengan cara yang sepatutnya. Ketahuilah bahwa setan tidak akan peduli dengan tujuan apapun ia menyesatkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barusan kita mendengar bagaimana Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad sudah menyampaikan kemarin, dan sekarang beliau menyambung lagi setelah dia memberikan isyarat yang kuat, perintah yang kuat untuk kita ini sudah memastikan hidup kita di dalam umur dan waktu yang kita lewati. Kita sudah pastikan bahwa jam segini saya bangun, jam segini saya buwil, jam segini saya berbacaan. Orang yang tidak mempunyai waktu di dalam amalan ibadah, orang ini belum punya jalan menuju Allah, masih tertutup jalan, belum punya hubungan dengan Allah. Kita mau tahu benar bahwa kita punya hubungan dan bersentuhan sudah dengan Allah dan Nabi Muhammad, karena tidak akan ada kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat, kecuali hamba-hamba yang sudah berhubungan, yang sudah dekat, yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau masih belum, masih kita mengandalkan dan berserah kepada akal dan pikiran kita. Kalau ada apa-apa mikir, kalau ada apa-apa mikir, senang dengan ngelamun berpikir. Orang berwirid dia berpikir, bahaya, berangan-angan. La ilaha illallah. Harus kita pastikan
Orang yang mau merubah hidupnya kata Allah Haddad, apa kemarin dia katakan? Dia sudah memastikan waktunya, bahwa dia sudah memiliki waktu untuk beribadah. Dia sudah punya waktu itu. Tak bisa diganggu lagi sudah. Sudah dia miliki waktu itu. Maka diisyaratkan dengan perkataan Habib Abdurrahman Sekar, barang siapa tak punya waktu wirid, maka dia seperti kera, loncat sana, loncat sini. Tak mantap. Mikirnya tak mantap. Tapi kalau sudah tahu sama Allah, sudah tahu sama Nabi Muhammad, sudah tahu sama Allah, namanya kita tahu semua kehidupan, semua jagat raya ini, semua yang kita rasa, yang kita lihat, semuanya diatur, dikuasai, dan semuanya bergantung dengan kehendak dan keinginan dan anugerah Allah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita bilang apa? Oh hebat ya, ini hebat, ini hebat. Tidak ada lagi yang hebat kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah orang yang tahu dengan bahasa ini, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah cabut dari penyakit kemiskinan. Orang yang sudah kenal sama Allah tahu bahwa tiada kekuatan, cuma kekuatan Allah. Jadi kalau mikir, tidak pernah dia berpikir, oh nanti ada muncul kekuatan ini, bagaimana nanti aku begini. Tidak ada lagi bahasa itu. Karena dia sudah tahu kekuatan Allah. Kalaupun ada muncul kekuatan-kekuatan di dunia ini dari Allah, dan itu sebagai ujian saja, tidak ada lagi. Dan dia merasa kuat, merasa besar, merasa untung kalau bisa lulus dari ujian. Bukan kalau sama kuatnya seperti itu. Nah. Oh, Firaun pakai emas, aku kalau pakai emas juga namanya sama. Aku sama kuat, sama kayak dia kuat. Tidak. Lain kuatnya kita kalau kita sabar. Kuatnya kita kalau kita mengerti sama hidup ini, sudah tahu, malah tidak berani lagi ngomong kuat karena sudah tahu tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Allah itu saja yang kuat. Tidak ada lagi, itulah tidak ada yang berani sombong, tidak ada yang berani. Namanya disebut aja tidak mau. Dulu ada orang mau ditulis namanya untuk memiliki tanah. Ini orang kenal sudah sama Allah. Malu dia menangis. Kenapa kau menangis? Ini rezeki yang dapat. Dia bilang, ini semua punya Allah. Kekuatan pun dari Allah. Masa aku mau letakkan namaku di sini? Sedangkan rezeki ini punya Allah. Sampai di posisi itu, sampai di derajat itu, orang-orang yang kenal sama Allah. Karena sering berhubungan, dia tahu sebentar lagi dia duduk sama Allah. Sebentar lagi dia dekat. Sebentar lagi dia nyebut-nyebut nama Allah. Kalau dia membawa dirinya, apa hinanya dia? Dan dia tahu benar dia lahir dari setetes mani yang tidak ada harganya. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menganjurkan dan memerintahkan kepada semua umat Nabi Muhammad, kepada murid-muridnya dan pengikutnya, untuk mengikuti jalan ini, jalan yang ditempuh oleh aulia ini, jalan yang ditempuh oleh orang yang tahu sama hidup ini. Apa? Mereka mempunyai jalan hidup berwirid, tak pernah lepas wirid setiap hari. Apa itu arti wirid? Mendawami, mengistiqomahkan satu bacaan ibadah, atau bacaan, atau ibadah, atau amalan baik. Ada wiritannya orang sedekah. Tapi yang dituju di sini adalah wiritan yang berbentuk ibadah bohir seperti bacaan, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Barang siapa sudah punya itu, insya Allah dia punya jalan namanya. Orang ini sudah. Tapi kalau belum, wiritan aja belum punya, kita harus pastikan, insya Allah. Walaupun sedikit, kata Nabi Muhammad, Allah paling senang amalan manusia ini yang terus, yang wirid. Sudah jadi wiridan. Sudah jadi wirid. Kenapa? Wiridan ini terus menerus sifatnya. Nah, bukan sebentar saja, bukan sehari saja. Oh, ini wiridannya ulun, namanya ini dia terus dia baca.
Kalau sudah jadi wirid, walaupun sedikit, Allah paling senang amalan manusia. Kita sudah termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Dari mana tahu? Karena tandanya ada, kita punya wirid sekarang. Mulai detik ini harus kita memilih jalan hidup ini. Karena cuma orang yang berjalan seperti inilah yang punya jalan ke Allah, nyambung dia sudah sama Nabi Muhammad. Para aulia sholihin, setiap pagi mereka, setiap makan bertemu makan nanyakan, sudah belum wiridan Al-Quran hari ini? Sudah dibaca belum Al-Quran hari ini? Baca dulu. Sudah dibaca belum istighfar hari ini? Baca dulu. Sudah dibaca belum sholawat hari ini? Kalian harus jadikan wirid. Nah, alhamdulillah yang kita baca sekarang pagi-pagi ini wirdul latif, wirid yang sedikit, artinya latif ini lembut, sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat. Dulu orang tidak mau ngomongkan sesuatu bacaan itu wirdus shogir, wirid yang kecil, tidak mau, adab. Nah, dipakai bahasa latif. Latif itu maksudnya sesuatu yang lembut, sedikit, ringan maksudnya untuk dibaca. Mukhtasar, kitab Mukhtasar itu karangan disebut Mukhtasar Shogir, tapi disebut-sebut oleh ulama bukan Mukhtasar Shogir, Mukhtasar Latif. Kenapa? Menghormati. Tidak ada yang kecil dibilang Latif, tidak apa-apa. Lebih pantas disebutlah Latif, menghormati ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini wirdul latif sedikit, tapi ada semuanya. Ada istighfar, ada tasbih, ada sholawat, terkumpul semuanya. Jadi kalau kita sudah baca ini, terkumpul semuanya di situ. Ada semuanya komplit, nyaman kita, tidak berat. Tapi ya Allah, berat di timbangan Allah di akhirat, bahkan di dunia ini mempunyai makna yang besar. Jadi jangan kita tinggalkan. Kalau sudah hari Jumat, jangan kita tinggalkan. Hari Sabtu, jangan kita tinggalkan karena kita mungkin tak ngumpul bareng-bareng, jadikan bacaan. Dan ini wirid dibaca pagi sama malam atau sore hari, habis asar atau sebelum maghrib atau setelah maghrib. Tak bisa juga habis isya, tak apa-apa. Ya, yang penting mulai habis asar itu sudah boleh dibaca untuk bacaan wirid untuk malamnya. Jadi pagi sore dibaca, bagus benar. Jadi wiridan ini kita wariskan ke anak-anak kita, keluarga kita. Tahu dengan wirid. Jadi, karena orang yang sudah punya wirid ini dibilang orang yang punya jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang-orang ada yang umur 9 tahun sudah kenal sama wiridul latif. Kita dulu kenal wiridul latif ini bukan dari gara-gara sekolah di Hadramut, bukan. Dari kai kita, dari abah kita. Apa kita habis kumpul, kita mau tidur nggak kumpul, baca wiridul latif dulu. Kalau belum, ditanyain, habis maghrib sudah mesti bacaan dulu, nggak bisa kita keluar rumah. Boleh keluar asal dengan syarat wiridan dibaca. Ini juga jadi digogok wiridan tersebut. Karena apa? Karena orang yang tidak punya wirid, dia tidak punya jalan, namanya belum berjalan menuju Allah. Walaupun sedikit, supaya ada tanda bahwa kita ini sudah dekat sama Allah, sudah punya hubungan sama Allah. Karena orang yang rugi yang tidak punya hubungan sama Allah dan Nabi Muhammad. Sholawat hatta sedikit kita baca, karena cuma orang yang rugi, yang celaka, yang tidak ada wiridan sholawat. Jadi harus sholawat setiap hari. Kita tanyai anak istri kita, minimal 10 kali pagi, 10 kali malam. Minimal, benar, itu orang pemalas, benar. Dan juga kita sudah dengarkan tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW berpesan, jangan juga kita semangat wirid bagus. Tapi Rasulullah bilang, kalau mau berbuat satu amalan itu, khudhu minal amal ma tutiqun. Ambillah dari amal ini yang kalian sanggup saja. Yang tidak sanggup jangan. Ini Habib Fulan baca, dia Habib. Memang tidak ada kerjaan. Habib guru Fulan itu dia guru, memang tidak ada kerjaan. Ada yang lain itu dia. Bisa tidur malam, tidak tidur malam. Kalian ambil secukupnya, berguru itulah.
Guru kita baca apa sudah habisnya nyari duit ini adalah berdagang, ini adalah ibadah. Ya sama. Ya cuma mereka ini bidangnya beda. Jadi semuanya ada tugas, semuanya ada bagian. Jangan kita mau bagian orang, tukang taksi mau jadi tukang supir, tukang taksi mau jadi satpam mau jadi tukang. Oh nyamannya jadi tukang taksi, tukang keliling terus. Supir bilang nyamannya jadi satpam, kenapa? Duduk santai saja, nah kita ngeliat jalan terus nyawa di hadapan kita. Padahal memang rezekinya di situ udah bisa, semua ada semua di dalam situ. Jadi kita mengerti dengan apa yang Allah berikan di dalam perjalanan. Sama saja kalau kita ridho, maka Allah ridho. Kalau Allah kita tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Faman radiya falahu ridho, kata Allah. Barang siapa ridho dengan pemberianku, maka Allah akan meridhoi. Jadi kita yang tidak ada kesibukan boleh beribadah. Udah alhamdulillah ini dah ke pasar lagi sudah. Gimana? Tidak ada apa-apa sudah. Bangun jam 2 bangun, jam 3 bangun, tidak apa-apa. Karena siangnya bisa tidur masih. Kalau misalnya masih belum bisa meninggalkan pasar, jangan ambil 1 jam atau setengah jam. Bangun sebelum subuh harus bangun. Ya. Karena kalau waktu azan waktu itu kita bangun, kita sudah kena kencing syaitan dulu, baru bangun namanya. Yang penting bangun subuh, walaupun azan itu langsung setan kencingin kita, mau kita kena kencing syaitan. Syaitan yang kencing setiap hari, jadi itu kadang-kadang jadi bodoh. Kadang-kadang kita pengung stres, kenapa kencing syaitan ada di muka kita masih. Kalau bisa mandikan, siramin telinga kita kalau sudah azan subuh. Berkata Abdul Qadir Rahmat, kalau bisa disirami benar-benar. Kalau memang bangunnya kita waktu azan subuh. Tidak boleh orang yang bangun subuh pas azan memang orang-orang yang dapatkan penghinaan. Dihina dengan apa? Dihina dengan syaitan, dengan kencingnya, dikencing. Aduh, hinanya kita. Oh, fulan presiden, fulan orang hebat, dibilang kena kencing syaitan. Malu kita. Ini dikencingin syaitan aja orang ini hidupnya. Setiap hari dikencingin syaitan. Mau ilmu seperti apapun tingginya, kalau setiap hari dikencingin syaitan, jadi apa? Jadi hina. Tapi mau berkah hidup, ilmu kita berkah, rezeki kita berkah. Kalau kita bangun subuh. Barakallahu fi bukurikum. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan bagi orang yang bangun di pagi hari. Pagi-pagi sudah bangun, sebelum subuh bangun. Habisnya kita bisa tidur. Ambil 1 jam, 2 jam lagi bisa. Ya, dapat 1 jam enak pagi-pagi. Harus diatur karena sunnah tidur pagi. Oh saya, kalau bisa diatur. Kalau kita ngikutin aturan dunia ini, ikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk tidur sebelum lohor. Harus tidur gailulah. Tak bisa habis terbit matahari, ambil sebelum lohor. Habis terbit matahari, ambil 1 jam, bangun jam 9, termasuk tidur gailulah. Itu membantu kesehatan kita. Membantu kita untuk nanti malam-malam bisa ibadah tenang. Bisa bangun lagi. Jadi kalau bisa tidur. Kalau bisa tidur sebelum duhur itu ambil waktu 1 jam. Atau sebagian ulama mengambil waktunya kapan? Habis duhur. Habib Ali Bungur bilang apa? Tidur habis duhur khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Kita bisa tidur waktu zuhur. Dapat setengah jam 45 menit. Wah nyaman habis zuhur. Terus makan nasi, santai sebentar, tidur, dapat 40 menit, setengah jam dapat, enak sudah. Membantu kita untuk sholat malam. Habib para ulama bilang lebih baik daripada dunia seisinya. Nah begitu juga kalau sudah umur, ya harus ada tidurnya, waktunya bagus. Ya, harus dipilih waktu. Alhamdulillah Habib, saya tidak ke pasar lagi, sudah mantu saya ngasih saya duit 3 bulan, nyaman sudah. Banyak ibadat kalau begitu.
Wah, alhamdulillah saya punya anak soleh ya Habib. Setiap bulan dikasihnya duit, setiap bulan dikiriminnya, kadang-kadang setiap minggu ada lagi kasihnya duit. Jadi alhamdulillah. Nah sekarang ibadah saja, nggak usah mikir kemana-mana lagi. Dimana habis zuhur ada wiridan Al-Quran. Orang biasanya Al-Quran 1 lembar, dia 1 juz, harusnya 2 juz. Kenapa tidak ada kerjaan lagi sudah? Harus banyak ibadahnya. Nah, kata Habib Abdullah bilang jangan juga terlalu semangat. Mulai dulu dari amalan sedikit. Nah, jangan langsung. Takutnya ini tipu daya setan. Setan ini pintar. Dibikin aku mau tobat hari ini, aku mau bergerak, aku mau apa? Sudah, tidak ada kerjaan juga. Aku mau baca Quran 10 juz setiap hari. Akhirnya 10 hari mulai malas-malas. 10 hari mulai bingung. Itu caranya setan. Pintar setan ini. Dibuatnya semangat dulu kita supaya kita istiqomah. Nah, daripada cara setan tadi menipu kita begitu, jadi kita harus memulainya dengan sedikit dulu. Coba saya 1 lembar, seminggu dawam, 1 lembar siang, 1 lembar setiap habis sholat 1 lembar. Dapat setengah juz 1 hari. 10 hari, 1 hari, 2 hari 1 juz dapat. 2 hari 1 juz, 2 hari 1 juz. 10 hari sudah 5 juz. Setengah Quran. 2 bulan hatam Quran. Setiap 2 bulan hatam Quran. Nah kita lihat. Dalam 10-20 hari. Gampang nih, masih banyak waktu kosong. Masih bisa lah saya main handphone. Ya, masih bisa lah saya mengambil kesenangan untuk hobi-hobi sedikit. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting wiridan jangan lupa. Orang kalau sudah jadi bangunnya salah, sudah. Kalau sudah tak bangun subuh itu, sudah berkah hidup sudah hilang. Ada berkah lagi umur kita, tak berkah, waktu tak berkah. Tapi kalau subuh bangun, kalau sudah subuh bangun ini enak, nyaman, segar. Tambah lagi, habis subuh, ada yang senang mandi sebelum subuh, obat, bagus benar. Kalau nggak bisa, habis subuh, habis terbit matahari, sudah selesai, pulang mandi segar. Ya, habisnya tidur, bantal semprotin minyak wangi-wangi tidur, nyaman. Dapat setengah jam aja nyaman sudah, dapat 1 jam nyaman. Nah, ada orang malam nggak tidur, dia ambil, malam pas paginya dia tidur ambil 3-4 jam. Bapak asal kita sudah atur waktu. Malamnya kesibukan ini, Pak ketemu ini sudah. Malam menjadikan siang jadi malam nanti. Yang penting wiritan digobok. Ini seminggu ini tidak bisa sudah. Nah, pas di mobil bisa dibaca. Pas ini santai. Daripada ngomong sama orang salah-salah ngomong nanti. Ya lebih baik kita baca wirid. Kita aturlah. Intinya kenapa kita qadha supaya istiqomah tidak hilang. Khususnya wiritan yang kita baca di pagi-pagi hari ini, jangan hilang. Ini sudah sampai akhir hayat kita. Karena sudah enak terkumpul semuanya, tasbihnya, sholawatnya sudah. Dimanapun berangkatkah mau kemana, jangan lupa wirid. Jangan lupa wirid, jangan lupa bacaan kita. Insya Allah berkah itu. Sudah mau gimana, ini dunia begini saja. Kita hidup ini untuk Allah. Jangan lagi kita ketipu sama dunia ini. Kita hidup ini sudah mencari ridho. Yang lain ini apa yang kita mau cari? Allah sudah menyiapkan sama kita surga. Tak perlulah menghayal-hayal mau bagaimana nikmat. Allah sudah kasih nikmat besar. Lebih daripada hayalan kita. Sudah, jadi tidak usah kita mikir lagi. Ada sudah semuanya nikmatnya. Insya Allah kita selamat. Mulai detik ini kita harus pastikan kita sudah punya rencana, kita sudah punya waktu beribadah, punya wiritan. Apa wiritan yang harus kita pastikan dari awal pertama kali kita langkah? Bangun sebelum subuh. Harus bangun sudah pastikan aku sudah buat tanda tangan, aku tidak mau lagi bangun sebelum sudah subuh. Aku tidak mau dikencingi sama syaitan.
Ingat itu kalau bangun, ya Allah, kena kencing syaitan. Masih enak kena kencing anjing, dikencingin sama anjing. Syaitan kencing kita, bikin ketawa-ketawa dia. Nah, jadi sebelum subuh harus bangun sudah. Malu kita hidup lama di dunia ini seperti orang bodoh. Mungkin kencing syaitan ini. Kencing syaitan ini yang mengencingi telinga kita. Nah, kalau sudah bangun di waktu subuh, jangan tidur kecuali setelah terbit matahari. Harus kita atur waktu ini. Capek terus, kapan kita tak capek? Biasa aja hidup capek. Ya. Lawan-lawan aja ketiduran, ya sudah tidur. Bukan sengaja kita tidur. Kita ketiduran. Tapi harus kita pastikan. Jadi kita tidur malam-malam jam 9, jam 10, nggak usah, tinggalkan HP. Tinggalkan yang tidak baik. TV matikan. Apa yang nggak ada penting-penting apa? Mau tidur supaya bangun subuh. Oh, aku ini tahu tidur 4 jam sudah enak badan. Sudah, nggak apa-apa. Bangun tidur jam 12. Jam 4 bangun masih ada sisa 45 menit. Aman kita 45 menit. Wudhu 10 menit. Buang air apa-apa, sisanya kita sholat. Dapat waktu 10 menit, dapat setengah juz kan? Atau dapat 1 lembar Al-Quran. Nah, kalau kita sudah punya wiridan, bangun, sholat sunnah, apa baca wiridan juga. Ada wiridan ini, ada wiridan ini. Kalau bisa punya wiridan, tapi sekarang mulai dulu dari bangun dulu. Baru nanti kita tanya guru kita, apa kira-kira supaya bagus. Ini wiridan pian ini pedagang, cocoknya ini. Jangan pedagang wiridan tukang ngobati orang. Nah, akhirnya jadi pedagang, jadi ngobatin Ada pedagang ada wiridannya, ulama ada wiridannya. Ulama juga tidak boleh baca wiridan yang ada wafaknya, ini ada ini. Kenapa? Takutnya nggak ngajar lagi, jadi ngobatin Ulama cukup berdoa dan barokah, insya Allah ada berbarokah. Nah, kalau sudah pedagang ini sudah didengarkan sama Allah doanya, sudah istiqomah, nggak perlu lagi dia berdoa, dapat barokah. Dulu banyak sahabat-sahabat Rasulullah pedagang tapi doanya mustajab. Wali-wali Allah dulu banyak. Mereka punya murid. Kadang-kadang Syekh Abu Bakar bin Salim, wali-wali bilang ketika ada orang minta doa supaya sehat, supaya itu, kau datang murid aku itu pedagang bet. Iya, tapi kau minta doa dia ada sesuatu. Oh, disuruhnya doa Al-Fatihah atau yang terkait doa ini lah. Kita tidak tahu yang mana. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Jalan hidup kita benar-benar sudah jalan ke surga, mudah-mudahan. Jalan hidup keluarga kita, anak istri kita, Allah jadikan jalan mereka benar-benar jalan menuju surga, mendapatkan kehidupan yang hak dan abadi, kebahagiaan hak yang abadi, kesenangan yang hak dan abadi. Allah angkat derajat kita semuanya, insya Allah. Allah pelihara dan jaga kita dari fitnah dunia dan ujian dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bimbing dan pelihara kita. Allah berikan hidayah dan taufik, kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk berwirid, kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ditarik sama Allah, didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa mencintainya dan dicintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadini ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.